Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa qurratina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Mari kita awali dengan bertawaf dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, para jamaah sekalian, para bapak ibu, kita sampai pada masih halaman 11. Insya Allah ini akhir dari tentang thalabul ilmi ya. Jadi itu di halaman 11 bagian paragraf paling atas kalau diterjemahkan ya. Ini tentang pengetahuan alimnya ya, alimnya. Masih terkait Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i ini uraiannya banyak dan nanti baru Imam Malik dan Imam Abu Hanifah bawahnya ya, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dari mulai alinea kedua ya, halaman 11 itu. Dan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Imam Syafi'i orang yang mengetahui rahasia ya. Wa amma kaunuhu aliman bi asraril qulubi fayadullu alaihi annahu su'ila 'anil riya faqala 'alal badihiyati ar-riya'u fitnatun aqadahal hawa bi kibari absari qulubil ulama fanadharu ilaiha bi su'i ikhtiyari nufus fa ahbatat a'maluhum. Jadi adapun lanjutnya kawan tananipun ya, adapun kaunuhu aliman, bahwa keberadaan Imam Syafi'i itu alim sebagai orang yang paham, tahu, berilmu bi asraril qulub, dengan rahasia-rahasia dalam hati. Jadi dulu cirian abid, kemudian zahid gitu ya, ciri-ciri orang yang menekuni ilmu dan berilmu agar ilmunya bermanfaat itu kemarin sudah ya. Ini masuk ke yang ketiga, keempat, aliman bi asraril qulub, mengetahui hal-hal yang sir ya. Asrar itu yang sir dari hati, jadi mengetahui apa ya, rahasia-rahasia atau ilmu-ilmu yang tidak kelihatan ya, asraril qulub. Jadi bagian babakan ya, menika jeroning manah, jeroning hati, asraril qulub ya, atau mungkin kata lain ya, ini ilmu tua ya. Nah, ilmu yang menghayati sesuatu, bahwa ilmu itu ada penghayatannya. Fayadullu alaihi anna su'ila 'anil riya, yakni ketika beliau ditanyai tentang apa itu riya ya, faqala 'alal badiyati, maka beliau spontan menjawab, ar-riya'u fitnatun, riya itu merupakan fitnah, ujian. Atau dahal hawa bitibali absori qulubil ulama, yang oleh hawa nafsu itu diikat dengan tali-tali pada pandangan ya, pandangan hati para ulama. Jadi artinya
pandangan hati ulama itu dicencang dengan tali dicencang dikaitkan dengan apa? Ditarikkan dengan fitnah ujian itu. Jadi itu ujian dalam pandangan hati. Karena yang namanya riya itu ya bukan sesuatu seperti kalau kita panjenengan sedaya memukul dan sebagainya ya, nendang, mukul, mengangkut sesuatu, tapi itu perasaan hati. Perasaan hati engkang dadosaken fana daru ilaiha bisu'i ikhtiyar nufus, maka pandangan ulama ini yang disebutkan orang-orang yang berilmu itu memiliki pandangan yang buruk dalam hatinya. Yang pandangan buruk itu fa'ahbatot a'maluhum, maka akan menjadikan habito itu sia-sia. Ahbatot itu menjadikan perbuatan-perbuatan itu sia-sia, tidak ada artinya. Nah, ini jadi ini fitnah yang dicencang ya oleh hawa nafsu itu untuk selalu berada dalam pandangan hati. Jadi riya itu kan tersembunyi. Kita panjenengan terkadang buatan kraos. Kita tidak terasa apakah kita itu ingin dilihat orang. Jadi ada dua sebenarnya ya. Kancane riya itu sum'ah. Kalau sum'ah itu ingin didengar orang, ingin didengar orang. Jadi kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu senang kalau diperbincangkan orang, didengar orang. Kalau riya itu dilihat orang. Jadi ini kalau beliau menyatakan riya itu ya seperti itu sebenarnya para ulama sendiri yang punya fitnah dan cobaannya. Jadi artinya bahwa itu fitnah yang selalu diikatkan pada tadi diikatkan oleh hawa nafsu tadi, sehingga pandangan hatinya itu menjadi buruk, bukan pandangan mata, pandangan hati ya. Karena apa? Karena dalam orang melakukan itu ya tadi dalam hatinya itu ingin dia itu dilihat. Jadi arya, jadi itu kita semua selalu sudah sering mendengar arya itu sirkul aswar ya. Riya itu adalah sirik yang terkecil, karena kita berbuat sesuatu bukan karena Allah tapi karena manusia. Itu sulit sekali menghilangkannya. Kita itu ya mesti ada ya. Jadi mesti ada atau tidak mesti, tapi kebanyakan kita itu akan ada perbedaan melakukan sesuatu antara dilihat orang sama tidak. Itu kita itu ada gitu ya. Dan sering itu yaitu kalau mau digulai itu ada unsur riyanya juga. Jadi artinya bahwa kita itu kalau umpamanya orang itu kan bisa kecewa kalau ini dalam tingkat yang lebih dalam lagi ya. Kalau kita menasihati orangnya itu mendengar dan kemudian mengikuti. Tapi kalau orangnya itu tidak memperhatikan, kita itu akan juga berbeda. Padahal mestinya perintah-perintah itu ya wa ma'alaina ilal balagul mubin. Kalau dalam surat Yasin tugas kita itu hanya menyampaikan. Yang disampaikan itu terkadang itu menerima atau tidak, itu sebenarnya bukan urusan kita ya. Tapi kembali ke tadi bahwa ada unsur-unsur yang itu akan menjadikan kita itu berbeda. Ini dikatakan ini memang diikat ya, pandangan hati kita itu diikat sehingga tadi menjadi buruk pandangan matanya. Jadi kita lihat, tetapi ini juga kalau di zaman modern sekarang ini kita sendiri hati kita yang tahu ya untuk meluruskan antara suatu informasi atau tidak. Kan saya sering menyinggung ya, kalau kita itu pasang status kita atau kita itu mau menunjukkan apa yang kita lakukan, itu ada unsur pamer atau unsur bersyukur kan, ini agak sulit. Ini pekerjaan hati, pekerjaan hati. Jadi bukan pekerjaan kasat mata. Apakah kita itu sebenarnya mau kalau kita kemudian dengan dipuji, di komen pujian itu senang, kemudian kalau dikritik itu kita marah, itu jelas kelihatan bedanya ya. Karena kan sebenarnya obat itu bagi kita itu dengan pujian, bahkan pujian itu terkadang itu akan melarutkan. Maka Abdullah bin Umar itu malah sampai mengatakan ini,
Akhirnya fi afwahil musdaqimina akhroba itu sahabat itu ada yang aneh-aneh. Perintahnya itu sebarilah di mulut orang-orang yang memuji itu dengan tanah. Sawuri mengawin wong kalong. Ini sahabat itu ada yang punya pendapat begitu. Karena apa? Karena ya seperti orang kaku patah orang itu kalau dialog di bangku bisa tidur, bisa mati. Jadi orang pujian itu sebenarnya ya ini kan pujian itu sekarang kan banyak yang namanya MC pembawa acara sering luar biasa sekali. Luar biasa betul enggak tadi itu? Kok semua dikomentari sangat luar biasa? Kalau enggak luar biasa katakan aja bahwa itu suatu hal yang baik atau bagus sekali yang disampaikan. Jangan semua luar biasa. Kalau enggak luar biasa, karena sekarang itu kan itu karena kita juga hati-hati gitu ya. Ujian itu bisa melalaikan orang gitu ya, dan juga bisa mencederai hati, gitu ya. Jadi artinya ya kalau memang menilai itu baik, baiknya di sini kurangnya di sini. Setidaknya nih Bapak Ibu, setidaknya kita itu jangan marah kalau kita diingatkan kekurangan kita. Karena sebaliknya biasanya kalau orang itu diingatkan marah, dia itu akan senang kalau dipuji. Setidaknya ya pujian itu hanya motivasi saja, motivasi saja untuk menunjukkan bahwa oh itu sudah bagus, sehingga di situ itu perlu diistiqomahi. Ya. Yang kurang mana, itu yang perlu kita tingkatkan. Gitu. Jadi era sekarang itu ya tadi saya sebutkan ya, karena sekarang itu media itu sangat mudah ya, ini monggo saja kita yang penting menata hati, karena perintah untuk tahajud binikmah itu memang ada. Wa amma binikmati rabbika fahaddits, adapun dengan nikmat Tuhanmu maka banyak-banyaklah kamu sebut. Alhamdulillah kan ini mau dari ya. Game sekali sebut buat orang-orang jangan dengan rumah sakit. Itu tahajud binikmah seperti itu. Ya alhamdulillah pendungannya proses sedaya menika itu nanti kalau kaparingan gampil anggenipun pun ujian. Umpamanya seperti itu ya. Alhamdulillah ingin aku pikanto bijikan saya nilai yang bagus gitu ya. Memang nikmat itu oleh Allah diperintahkan fahadis, tetapi itu memang sulit ya menjembatannya antara itu tahadus binikmat atau itu pamer. Nah, itu ya. Ini hati kita sendiri yang bisa menjaga. Itu nggak bisa. Ada orang bukan dia itu pamer-pamer, dia tidak pamer maksudnya. Memang hatinya betul dia mau tahadus binikmat saja. Jadi artinya dia mau ingin bersyukur dengan kenikmatan itu dan orang itu ikut merasakan. Jadi tujuannya itu, maka dari itu adalah hal yang absolut dulu, pandangan hati yang ini manusia sulit. Maka kita tidak bisa menuduh orang juga kalau lawan seperti itu ya. Ini untuk kita semuanya, untuk diri kita sendiri agar kita itu lebih ikhlas lagi ya, lebih ikhlas lagi. Jadi artinya bahwa memang kita itu diperintahkan oleh Allah juga untuk beribadah dalam kondisi rahasia. Jadi yang kurungan fisiri wal alam yang kemarin disebutkan, kita zikir kepada Allah dalam keadaan sepi maupun itu ramai banyak orang. Jadi nggak ada orang dia melakukan zikir, jangan diartikan hanya mengucapkan ini. Zikir artinya ya sholat, ya ibadah, berbagai macam fisiri dalam kondisi rahasia. Jadi walaupun nggak ada orang, semoga kita juga tetap memiliki semangat gitu ya. Jadi ini kita semuanya terkena penyakit ini. Malah Imam Syafi'i bilang para ulama saja terjerat ini juga. Para ulama yang terjerat ini juga. Kalau ulama itu dipuji kemudian melambung gitu ya, dan kemudian kalau dikritik marah-marah, yaitu apa satu tandanya? Berapa ulama guru-guru kaum tua banget. Orang tua itu kan terkadang dikritik anaknya itu sok nggak terima. Biar caranya, bapaknya ragu ngakoni. Suami pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, terkadang yang namanya jahil itu tadi. Jadi dikritik oleh anaknya
Bagaimana caranya batas yang penting ojo ketok nek nongko gitu ya. Itu seperti itu. Tapi memang kita itu juga ada ajaran yang namanya qaulan ma'rufah. Perintah dalam Al-Quran ini kepada orang yang tua atau lebih tua, katakanlah dengan kata-kata yang ma'ruf. Ma'ruf itu dari kata-kata urf itu kebiasaan tradisi. Jadi qaulan ma'rufah itu perkataan yang secara kebiasaan dan tradisi itu diterima dengan baik. Jadi kalau mengingatkan orang yang lebih tua ya dengan cara yang halus. Kalau orang Jawa mengatakan benar tol, benar itu yang dikatakan benar, caranya juga benar. Orang sering ibaratkan saya nggak tahu benar atau enggak, saya ya ikut-ikutannya. Jadi ini benar tol benar itu awalnya itu melakukan benih, anggun dorongan benih sing pas. Karena ternyata ada susu itu kan kita junjing. Benih sing dhuwur entuk golongan sing bisa luar itu terkotoran ternyata kata sambil pelaku sambil persiapan itu kan sesuai itu benar bahwa benih itu merupakan golongan benih, tetapi ternyata golongan yang lainnya. Jadi benar nih orang penerjang ini begitu, entah salah atau benar. Tapi kepada orang tua yang lebih tua itu qaulan ma'ruf, perkataan yang baik. Perkataan yang baik kalau orang Jawa itu ada promo inggil. Pak mau buatan ini. Pak, dosis yang kurang latihan yang buatan nih. Itu enggak kurang. Pak, sama Pak Wi. Jadi supaya tidak langsung begitu lah. Itu qaulan ma'ruf, kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik. Jadi qaulan ma'ruf. Jadi yang pertama wa qulahum qaulan ma'ruf, katakan kepada mereka perkataan-perkataan yang baik. Jadi ya dengan saya sering menyampaikan nggak ada dalam Al-Quran ketentuan promo ini, karena di Arab itu sendiri ada bahasa tingkatan-tingkatan atau stratifikasi bahasa nggak ada. Sama seperti bahasa Inggris, kepada temannya ya you, kepada bapaknya ya you juga. Bahasa Indonesia ya sama kamu ya. Jadi dalam bahasa Arab ya sama anta ya. Jadi kepada orang tua juga. Jadi artinya bahwa dalam bahasa Jawa ada tingkatan, dalam bahasa Sunda ada tingkatan, itu salah satu bahasa. Nggak ada perintahnya, tapi kan perkataannya, perintahnya qaulan ma'ruf, berkata yang baik secara kebiasaan, secara tradisi. Sehingga itu menolak tradisi, ya kurang baik itu seperti itu. Saya sering ceritakan kalau orang Barat itu memanggil gurunya, memanggil dosennya, itu terkadang langsung namanya. Saya pun sering ya, kalau dulu nanyakan profesor dosen saya itu cukup ke TU ya di sana, itu umpamanya Profesor Graham gitu ya. Saya bilang, Graham kami pada Graham atau orang gitu lagi. Nah Indonesia ini kalau kita lakukan gitu ya, nah kita lakukan pokoknya Pak Walsola ya, Pak Ahmad itu ya pokoknya. Kita tanya itu Ahmad itu orang ini. Ya, mesti kita dia tidak sopan. Tapi dia selalu bisa namanya itu, karena yang lain juga begitu. Segera kami boleh Pak Profesor, boleh tidak gitu ya. Langsung namanya. Nggak apa-apa mereka. Dalam bahasa Arab coba. Ya Umar gitu ya. Wahai Umar, wahai Utsman. Jadi presiden saja langsung disebut begitu. Amirul Mukminin Khalifah itu langsung disebut. Tapi bahasa Arab memang gitu sudah baik. Artinya ya nggak ada masalah. Dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ini kita ada tingkatan ya. Kalau ketemu bapaknya, misalnya berturut Pak gitu ya. Jadi kayaknya gimana gitu ya. Padahal belum Pak, berturut. Misalnya begitu ya. Jadi ya itu Al-Quran tidak memerintahkan, tetapi secara tidak langsung Al-Quran itu memerintahkan kesopanan. Jadi makanya kembali ke tadi yang ma'ruf tadi. Jadi istilahnya empan-papan kalau mongso gugur prayoga nih Bang Jawa itu ya. Jadi semua itu ada papannya. Itu keluasan filsafat Jawa itu
sampai seperti itu. Jadi intinya bahwa riya itu adalah memang penyakit hati ini sulit. Apakah ingin takadus binikmah ataukah riya, niatnya kita semuanya yang bisa menilai. Karena itu amalan hati. Tadi saya katakan, jangankan orang biasa. Ini fi absoril ulama dalam pandangan para ulama saja terjerat dengan itu. Menurut Imam Syafi'i itu yang ngendiko beliau Imam Syafi'i, jadi orang sekelas itu bukannya tidak terjerat dengan sifat-sifat riya. Jadi ini ya mari kita semuanya ya. Jadi visi riwayat dalam kondisi sepi atau ramai itu bisa istiqomah, bisa sama saja. Gitu ya. Jadi kita makan di hadapan banyak orang kelihatannya lalu mengenai sirik gitu ya. Kok cicik banget kayak namanya. Pas sendiri kok tanda bulan gitu ya. Ya itu ada unsur kesopanan, menjaga biar yang lain ya kuman. Ini ada hati juga. Walaupun kita nggak bisa menghakimi karena itu kan hati, amalan hati. Jadi ini Imam Syafi'i juga sangat menjaga amalan hati itu ya. Jadi karena itu bisa faah batal, maka akan batal ya. Amalnya itu nggak terpakai. Nah, ini yang menentukan bagi kita ya. Penting juga kita terkadang harus introspeksi hal begini, introspeksi hal begini. Biar tetapi ini berbeda misalnya juga ini untuk kepentingan mendidik. Pak Guru menceritakan kepada muridnya untuk kepentingan biar muridnya itu juga mengikuti langkah-langkahnya, ya. Artinya itu semuanya tinggal kepentingannya apa. Jadi Islam itu keluasan hukum itu niat itu bisa menggeser perbuatan yang sepertinya tadi nggak baik jadi baik. Innamal a'malu binniyat itu dalam hadis mutawatir yang selalu dicontohkan dalam mustalah hadis. Mutawatir itu apa? Bukan sekedar sahih periwayatan, tapi mutawatir itu dari jalur banyak orang. Jadi setiap orang dari dia pernah mendengar Rasulullah begini, dia pernah mendengar Rasulullah begini, sehingga hadis itu dari berbagai jalur sama. Salah satu contohnya hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja segala perbuatan akan dihukumi berdasarkan niatnya. Berdasarkannya. Maka dalam Islam itu hukum Islam itu lebih luas dari hukum pidana yang ada di sini di Indonesia ini. Kalau dalam Islam itu pembunuhan itu ada pembunuhan sengaja, tidak sengaja, semi sengaja, amdin, wairu amdin, sibu amdin. Di Indonesia ini yang pembunuhan sengaja dan tidak sengaja. Jadi saya misalnya begini, kalau misalnya saja saya itu lewat jembatan di samping pantai itu ya, dan jembatan itu ada batu besar. Ada batu besar, kemudian saat gede kepala manusia ya, si lewat itu waktu itu tiba dulu. Padahal di bawah ada memancing. Memancing biasanya menang banyak, ada nyanyi menang. Kita nggak tahu kalau di bawah ada mancing. Tapi saya tahu batu sebesar kepala itu kalau mengenai kepala orang, tak ucapnya sebab jembatan itu nangis, itu orang itu bisa gagal otak kalau kena kepalanya. Mau coklat luber dibaca ternyata nangis orangnya mau mancing langsung ceblung gitu. Itu ternyata dia mancing tadi kena kepalanya. Juru mati. Itu sibu amdin. Itu serupa sengaja ya. Jadi serupa sengaja. Jadi kita tahu. Tapi kalau kita itu misalnya bisa naik motor, kemudian waktu ngantuk, mirip nabrak bocah. Dan bocah mati itu tidak sengaja. Kalau dalam hukum di Indonesia bedanya sengaja tidak sengaja. Dalam hukum Islam sengaja tidak sengaja serupa sengaja. Jadi kita tahu bahwa batu seperti itu kalau jatuhi orang dari ketinggian jembatan ke bawah bisa mati. Tapi kan saya nggak mikir kalau di bawah ada mancing. Itu masuk serupa sengaja. Seperti jenengan itu zaman dia dua motas ya, nggak apotas itu kan mas. Motas itu kan sok cilik-cilik bagus. Wahai nanti malah bocah sing jawab. Sopo sing motas bocah meneh.
Orang dulu udah mutasi pak, saya ngombe malah bocah. Jadi dia tahu bahwa potas itu naik ngombe uang bisa mati, tapi kan dia tidak berniat dan tidak tahu bahwa di situ ada. Jadi itu contoh-contohnya dalam Islam itu sangat terjadi. Niat orang itu mengakibatkan hukumnya nanti berbeda itu. Berbeda hukumnya. Terus yang ngomong jelas-jelas bahwa birkoratis ngomong ngajar konsolnya itu jelas hukumnya itu berbeda. Jadi niat itu bisa menentukan. Seperti kemarin saya sudah menunjukkan ya, orang yang duduk-duduk di pinggir jalan ya, itu saja bisa tidak berdosa. Karena apa? Bisa tidak berdosa karena niatnya itu di situ itu untuk saling bersilaturahmi dan berbincang-bincang masalah yang penting yang kemarin saya sebutkan itu. Rasulullah melarang orang-orang duduk di jalan, tapi para sahabat lalu menolak. Malah Nabi dunia namanya majelis sunnah dan kita nggak mungkin bahwa Nabi kita nggak duduk di sini karena satu-satunya tempat mungkin seperti di gardu-gardu ini satu-satunya tempat awalnya dulu itu sampai kepanggil sampai tukang kawu babakan tetangga, babakan ternak, babakan muni-muni. Karena jadi boleh. Jadi sesuatu yang nggak boleh itu kalau niatnya itu baik, itu bisa menjadi boleh. Tapi tidak semua hal begitu. Tidak semua hal begitu. Tapi itu sebagai contoh Jamil, itu bukan ngambil menghukumi dia. Kayak paling yang ngeri ya kita nggak tahu. Hatinya yang bisa menghukum sendiri. Maka yang namanya orang merenungkan dengan hatinya itu penting. Karena ada hal-hal dalam amalan itu yang orang lain nggak bisa memutuskan, tetapi hatinya sendiri. Kecuali ya Rasulullah yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau para sahabat-sahabat yang dibukakan juga pintu mata batinnya. Ada nggak ada? Yang namanya Hudzaifah bin Zaman itu Umar bin Khattab kalau mau menyolatkan jenazah nunggu Hudzaifah bin Zaman, karena Hudzaifah bin Zaman itu diberikan kemurahan oleh Allah untuk tahu sajane jenazah ini mau apa mau elek, sehingga Umar bin Khattab itu lihat nunggu Hudzaifah bin Zaman dan dia melakukan kita ikut karena Hudzaifah oleh Allah dibukakan ilmu seperti itu ya. Jadi ngerti bahwa ini jenazah orang munafik, dia itu musuh Islam, hanya pura-pura dekat dengan Nabi. Dan tapi kalau bagi yang nggak tahu ya nggak bisa menghukumi. Makanya orang berkotor saja terkadang wait and see dan kata orang sekarang menunggu Hudzaifah di sana. Jadi itu baik dan buruk kita nggak tahu, maka ya kalau menurut para ulama kalau nggak tahu dihukum dohirnya gitu ya. Kalau orang yang nggak tahu ya dohirnya atau lahirnya dia itu orang baik setahu saya ya sudah. Kalau tahunya seperti itu bagi orang yang dibukakan ilmu tadi. Jadi kembali tadi ya. Jadi itu terkait dengan ilmu asroril amal, ilmu rahasia-rahasia. Jadi para ulama itu juga menekuni ilmu-ilmu seperti itu, ilmu halus-halus, ilmu tua yang itu angel ya. Jadi tapi nggak apa-apa kita mengetahui beliau seperti itu. Kemudian beliau mengatakan waqala, dan beliau juga mengatakan idza anta khafta ala nafsika al-ajaba. Ini yo angel ini babakan ilmu batin ini. Idza anta khafta yang tasirafi qadawati. Kalau Anda itu takut ala nafsika atas diri kamu, al-ajaba terjebak, terperangkap dalam ujub. Ujub itu heran, takjub kepada diri. Ujub itu orang yang kagum terhadap diri sendiri. Jadi jangan rusak tenan ya aku bingung pintar tenan ya aku bingung pokoknya gitu ya. Dan aku tenan tak pikir-pikir gitu. Karena kita mengagumi diri sendiri. Jadi kemudian kita memaksa orang lain untuk mengakui tapi tenan tahu gitu. Yang orang kalau kita jawab tadi
mungkin dengan saya agar orang tidak terjebak dalam ujub. Ini sekarang aja bahwa fandur ridho mata tubuh, maka lihatlah, telitilah ridho mata tubuh, keridhoan siapa yang kamu cari, jangan-jangan apa ya. Jadi kalau saya kan ngantar anak saya ke pondok ya, ke Gontor itu kan begitu gerbangnya dibersih ke Gontor, apa yang kamu cari itu biar siswa santrinya itu tiap hari lihat itu jadi santri apa yang digulai di gua wong tuane gitu ya, wong tuane moga gitu ya, gua itu cari nang longi dibucal bapak mulai atau kamu itu karena lagi tombol sekolah tinggi gitu ya, atau memang kamu juga ingin cari ilmu karena niat itu akan bisa menentukan janjinya yang kamu cari apa. Dalam hidup ya begitu, janjinya dalam hidup itu yang kita cari apa. Jadi kan kita itu hidup itu seperti putaran-putaran yang lama-lama itu membosankan. Kok kesan yang tadi mengatakan itu tangan turu, maka awal itu nyambut dari, maka sambil jauh kesana, maka terus mengopi ya. Jadi itu mungkin awal itu kecil betul-betul nopo-nopo. Ya itu seperti itu. Maka kita renungkan gitu ya. Kalau kamu itu khawatir diri kamu terjebak dalam al-ajab, fandur ridho mantatuku, keridhoan siapa yang kamu cari, kesenangan siapa? Oh, kesenangan al-ridho itu ridho itu, tapi sebenarnya tidak senang dalam arti gembira. Semoga Allah ridho itu Allah berkenan, Allah berkenan. Raditu billahi rabban. Jadi saya itu senang menerima dengan baik bahwa Allah Tuhan saya. Jadi maka ada radhiyallahu anhu, semoga Allah itu gembira loh dengan mereka itu. Kita yang bersahabat itu semoga Allah itu berkenan dengan mereka, ridho dengan mereka. Jadi maka dalam perjanjian antara manusia akad gitu ya, betul itu sewa menyewa, pinjam meminjam, hutang piutang harus ada ridho biridho, sing ngutangi ya seneng, sing dutangi apa menang gitu. Jadi seneng. Jenengan yang ngutangnya apa maksud apa buatan? Nah jenengan ngutang apa maksud buatan? Kepaksa lagi bukan kepaksa. Kalau leto utangan tadi leto utangan seperti itu namanya ridho biridho. Jadi akad itu ridho. Berarti nopo ya harus ridho, nggak boleh dipaksa. Jadi kalau guru jual pada murid itu akan untuk ini semua elek. Padahal guru kan begitu, bawa panganan ke sekolah itu sambil berjualan gitu ya. Murid itu bakal kerja. Kalau perguruan tinggi gurunya nggak bisa diktat, biasanya nggak bisa diktat, muridnya harus beli. Makanya disebut diktator. Ini apa? Seperti saya. Apa itu kalau mahasiswa yang seluruh kontraktor karena kontrak gitu ya, diktator ya kembali tadi. Jadi ridho itu rela dengan rela. Jadi emang jual beli Islam mengatur seperti itu dari awal. Kalau jual beli harus rela dengan rela. Maka kalau ada cacat yang menjadikan mengganggu kerelaan, waduh ini kok ternyata rusak yang jelas, itu harus bisa dikembalikan. Jadi orang benar kata-kata barang yang bisa dibeli nggak boleh dikembalikan itu salah menurut Islam. Barang yang dibeli kalau ada cacat yang kemarin sama-sama tidak diketahui, sing adol yo ora ngerti, sing lugu yo ora ngerti, ternyata sebelum jerone krometer itu harus bisa dikurangi harganya atau gimana caranya. Karena dalam ridho itu kunci. Kalau dalam transaksi kunci. Jadi malah tujuan kalau wisata ya. Ayo ini kok gero-gero gitu ya. Sering ngomong nangis gitu ya kawan. Maka yang jual juga harus ya berhubung kita kemarin nggak tahu ya. Kurangnya kalau aku butuh badan ini nanti ke koleksi. Lalu begitu. Oh itu dalam diri dalam angkat dalam kontrak itu seperti itu ya. Itu orang Islam itu penting menghayati itu agar dalam kehidupan itu kita juga baik dan rezeki kita itu berkah. Orang-orang barat saja mengenal seperti itu yang namanya
perlindungan konsumen. Konsumen itu kalau sampai ada hal yang memang cacat harus boleh. Ya, seperti itu. Mau ada itu yang sudah dibeli nggak boleh dikembalikan, ya nggak boleh. Kalau memang ada aib atau cacat tersembunyi harus ditukarkan, harus ditukarkan. Jadi umpamanya sama orang lepas gitu ya. Lepas kalau ternyata apa yang sedang dipanen itu ya dibayar gitu ya. Kemudian ini berarti kalau dirawat loh gitu. Termasuk loh ada sih memang gitu. Itu kan sering lepas rugi ya. Nah, sering lepas kayak untuk install ya. Jangan kita nggak boleh bergembira di atas permintaan orang lain. Dalam Islam itu ridho sing sing dituani semua. Jadi seperti itu. Jadi sehingga harus menyisakan kegembiraan ya. Matur nuwun kasih jenengan omane ini barang. Yang jual juga ya matur nuwun soal isi. Jadi udah senang ya itu yang dikendaki Islam. Maka Rasulullah marketing terbaik marketing Rasulullah. Cara berdagang menurut Rasulullah. Yang saat ini kayak jadi tekuni wong. Sebelum marketing modern ini dilihat ya, saat yang tiru-tiru Rasulullah. Setelah dilihat ya, kita lanjutkan. Ridho man tatlubu, keridhaan siapa yang kamu cari? Oh, saya mencari ridhonya Allah. Kembalikan lagi, kalau kita mau ujuk, masa ini saja yang kita cari itu ridhonya manusia atau ridhonya Allah, gitu ya. Dia harus kembalikan kita. Karena ini penyakit hati yang bisa kesandung itu bukan hanya orang biasa. Tapi mau semua kata para ulama saja sok jirat-jirat gitu ya dengan hal-hal begitu. Jadi umpamanya ya tadi kita lihat jadi yang namanya para ulama manusia juga gitu ya. Jadi artinya seperti itu nggak ada jaminan. Ilmu itu bagus, tapi dalam Islam jaminannya bukan ilmu tapi perilaku. Jaminannya itu bukan ilmu perilaku. Kalau ilmu banyak tapi kita itu tidak bisa menyesuaikan itu akan menjadi malapetaka juga gitu. Karena semakin banyak ilmunya nggak dia malah itu berdosa. Tapi bukan berarti juga dia punya ilmu kata meminta hal yang amal kayak gue kan. Saya rajin sih terus mau perintah ikro baca. Jadi maka kita mau nggak mau harus berusaha untuk menjadi lebih baik terus. Ridho mantatul wa fi ajnani min targhabu, nikmat siapa yang kamu kehendaki, kenikmatan apa yang targhabu, itu kamu rindukan, kamu senangi. Berarti ayina min targhabu, kenikmatan apa? Ridhonya siapa yang kamu cari, kesenangan seperti apa yang kamu cari juga, yang kamu upayakan itu saja kesenangan apa. Jadi sholat itu kesenangan apa yang kamu cari? Oh, sholat itu kesenangan di mana saya bisa mengajukan semua keluhan saya kepada Allah. Saya harus Terus ya Allah, kalau sakit yang ini jenengan mau adil, bersak persane jenengan, pulau pasrahkan jenengan. Lari ini pun bimbing titipan jenengan, monggo pun semaksimal saya, ambil pulau belum atas perintah jenengan, selanjutnya jenengan, gitu ya. Jadi karena itu ya kita itu kan menjadi kemudian tidak mudah stres karena apa yang memang bagiannya Allah kita serahkan kepada Allah. Kalau bagian Allah kita ambil alih umat dewi kita merawai apa gitu ya. Kita perintahnya kan mencari rezeki, berangkat bekerja, mendapatnya itu kita tidak diperintahkan karena dalam Al-Quran nggak memerintahkan kaya, hanya memerintahkan cukup bekerja. Gitu. Ekmal ya. Jadi ekmal itu termasuk kecukupan, itu termasuk ada doanya ya, wajburni, cukupkan ya Allah. Tapi perintahnya fantasi fil ardi, kamu menyebar di muka bumi, untuk benten
tanda tangan belum rampung, mungkin separuh tanda tangan. Bayar semua, bayar sih maksudnya ya. Direktur perusahaan besar jari ini katanya. Jari kan ratusan juta kalau masuk yang kurang. Direktur bank yang besar ada 200 juta operasi perminyakan. Mau saking dia tahu saking itu konferensi nang Qatar ya, disponsori sama Qatar Foundation. Qatar Foundation ini sih sponsori barang-barang itu. Termasuk pernah sponsori konferensi. Pulau ngirimkan makalah pulau ditompo, pulau naik tiket dikirim di sana saya ngirim, kok mangkat, kemudian pulau bareng pesawat kalian mau sing punya perjalanan minyak nang Qatar ini, gue mau kan memang boleh uang Indonesia yang bayarnya di atas 100 juta ya, mungkin kalau jadi sebelum yang dihitung di dana sasi uang 100 juta ya, sebelum lagi ya, belum jutaan ya, belum juta, terus apa belum juta, jadi semua tadi, jadi malah ini orang angkat separuh sih, yang mereka sembilan kita bisa untuk berapa miliar, belum juta kan kayak separuh ngantor ini segitu kita, dia bisa ngantor langsung kau di situ, penontonnya jangan sambil delok tinju kok sendiri. Kalau langsung tahu ya, zaman dia main kesana otak ya, nanti dijualin atau jadi main kurang atau sekarang setelah yang teman gitu kan tanda tangan lokal itu 100 juta semua itu akhirnya kurang juta orang 100 juta tapi angka itu para jutawan di dunia ini yang hidupnya belum gratis, belum yang gratis. Sementara banyak orang-orang yang pekerjaannya itu hanya kasar, pendapatannya biasa, nyatanya ya inspektor sana bagian tukang beca sambil beca sing-sor gitu. Jadi ibaratnya seperti itu ya. Jadi itu kita nggak tahu ya, sama seperti kenikmatan dan kenyamanan hidup itu ada orang makan dengan harga yang mahal tidak merasa enak, tapi ada orang yang mengalami sapangan-pangan jadi larase keadilan Gusti Allah. Kalau itu terus terang itu mandi oleh wong mboten waras niku nggih. Nang pasar mutilan luas, nang pasar itu jangan kula delok kita. Wong ora waras niku boleh pangan nggih tempat sama-sama niku. Kira-kira itu itu apa kok cukup pangan. Niku jan sakjane nek miturut wong sing duwe dan memelihara hewan dengan biaya mahal. Mungkin kewan lah. Nggo kewan sing larang ora entuk mangan niku nggih. Jangan ngerti nggo kewan sing ngono. Niku kok dipangan umum. Jangan kan jujur ada di mana. Jadi apa yang sing cukup monoko ya orang mereka sendiri. Boleh orang sing iso dipangan. Ning kok sehat. Iku kula awak dhewe ku kan gur kleru mangan panganan rada mak payu sithik. Ya masalahnya niku keadilan Allah. Gandeng dia itu enggak ada yang memberi makan secara rutin terus menerus. Ya keadilan Allah. Terus Gusti Allah dibuat kebal. Jadi Allah itu menjadikan bahwa makanan itu tidak berpenyakit bagi dia, bagi dia. Banyak orang-orang itu yang terkena nyamuk yang membahayakan itu justru rumahnya sudah baik-baik. Dan tidur itu sering monteki ya muter-muter gitu ya. Padahal banyak orang yang turunnya hasil muter. Terkadang lemot orang gelemanan. Kalau orang itu lemot yang pada rasa mau lain-lain. Tapi memang dalam penelitian nyamuk itu ternyata beda. Orang yang panik itu lebih bagi nyamuk itu lebih nggak tahu ya apa rasanya enak atau gimana. Tapi nyamuk itu lebih menyerang orang-orang yang jiwanya panik. Itu lebih mudah dicopoti loh.
Karena ini ada seorang biksu, saya tidak ada yang dengar, seorang biksu dari Amerika atau dari mana di Thailand. Ke Thailand itu kan nggak biasa di daerah tropis, sehingga dia diserang nyamuk terus banyak sekali karena di negara tropis itu nyamuk itu. Jadi tapi lama-lama dia mendiamkan saja, dia merelakan. Kolonial coba tiga, wah model. Lama-lama nyamuk itu nggak ada yang gigit. Yang saya nggak tahu rahasianya apa ya. Tapi orang itu begitu tenang, begitu kemudian itu pasrah, itu berbeda. Semakin dia panik, itu nyamuk itu semakin siap. Ini nanti ilmu pengetahuan yang bisa mengungkapkan. Bukan sesuatu kira-kira gitu. Tapi yang jelas orang itu kalau tenang jiwanya, Mbak Ami dokter gitu tadi. Orang yang tenang jiwanya itu akan daya tahan dan imunnya dan kekebalannya itu akan meninggi. Bawa alam, tapi intinya begitu ya. Biksu itu setelah kemudian nggak bisa melawan nyamuk, dia mengikhlaskan, berdamai dengan serangan nyamuk itu berdamai. Ya semua naik jatah panganmu nanggung gerawak, meskipun ibaratnya gitu ya, nek wong Jawa itu. Yes, itu ya. Saya juga pernah mendengar cerita orang yang didekati harimau. Jadi di hutan bangun tidur itu, kemudian didekati harimau dan dia berkata, kalau harimau, kalau saya memang jatah rezekimu ya makan. Jadi angin beri sombong tadi. Jangan masakan aku jatah rezekimu ya kelaparan. Masanya itu nggak makan. Walau alam kita nggak tahu apa gitu ya. Macam teteh-tetehnya kalau tenanan ya ngerti gitu ya. Ada kisahnya. Jadi memang saya nggak tahu ya. Seperti kita dengan anjing juga, kalau kita itu wedi kan, dulu SD itu ya pernah tuh ya semangat gaul. Jadi artinya kalau kita panik dalam lagu itu malah itu ya tenang enggak. Ya walaupun kita bukan ahli biologi, soalnya kita gitu ya. Ketoknya logikanya ke sana, gitu ya. Logikanya ke sana. Jadi ini wafi ayin tahu waktu dengan nikmat mana yang kamu itu mau kehendaki, itu kenikmatan hidup yang seperti apa. Karena sebenarnya apa ya, kenikmatan kita itu sangat relatif dan berputar-putar, maka itu perlu direnungkan. Suatu saat kalau dalam kisah di Yunani kuno itu ada The Great Alexander, itu Alexander Agung. Alexander Agung ini cinta tentang cerita kayak detailnya ya. Tapi Alexander Agung itu seorang raja yang luar biasa dari Makedonia yang menaklukkan Yunani. Nah, jenengan yang Mesir itu ada kota Alexandria. Alexander Agung itu sehingga Alexandria. Alexander Agung itu nanti ngomong saya lupa ya. Jadi dengan seseorang, ibaratnya ini Alexander itu rojo, ini bisa di rotinya kali rakyat biasa. Jadi niku rakyat biasa niku kelekaran tenggen suka. Alexander Agung niku teko niku menghalangi sinar matahari. Alexander Raja, kamu jangan menghalangi sinar matahari, mengambil di lain anggap suka, kok malah kok anaknya mikir dong. Jadi akhirnya bercakap-cakap dengan raja. Dia mengatakan, wahai Alexander, kamu itu memang hidup kamu itu aman. Tapi untuk aman itu kan kamu perlu dikawal banyak sekali antara kamu, biar kamu aman. Tapi saya ini untuk aman cukup gini, hidup saya sudah aman. Jadi kamu mencari keamanan hidup, tapi dengan cara mengerahkan tentara, saya keamanan cukup dengan layar-layar bersuka, dedenya aman, nggak ada yang mau musuh saya. Ya kamu bisa aman, tapi kamu perlu mengerahkan. Yaitu artinya bahwa kebebasan itu sebenarnya nanti kalau dicari itu seperti apa intinya, yaitu percakapan bersama tingkat tinggi di zaman Yunani ya sebenarnya. Nah itu saya sederhanakan saja, hanya untuk ibarat bahwa mungkin wangsi nama.
Oke, jadi kemudian ini saya tuntaskan untuk wamin ayyikobin tarhabu, dan hukuman siapa yang kamu mencoba lari daripadanya, yang kamu takuti itu ikob atau hukumnya siapa. Kalau hukuman manusia relatif, manusia itu tidak orang berbuat jahat banyak isorat dibuktikan kok di pengadilan, isorat terbukti. Jadi di pengadilan, jadi yang hukuman apa yang kita takuti. Di hari akhir itu nggak ada yang orang bisa bebas ya. Allah mengatakan fa'inal mafar, ngendi meneh kamu akan lari. Kalau sudah gini ini, ainal mafar kamu lari. Di dunia kamu bisa lari dari berbagai hukuman. Orang koruptor ada yang lari ke luar negeri, saya sama Anda. Tapi di akhiratnya seperti kita nyegat kucing atau nyegat kita harus ke pojok, bisa lari gitu ya. Itu Allah nanti ketika manusia di akhirat itu sudah di depan siksaan, kemana akan lari? Wa ayyi afiyatin taskuru, dan afiyah itu kesehatan. Seperti apa yang harus kamu syukuri? Apa kamu hanya bersyukur kalau kamu itu uangnya sudah banyak sekali? Jangan orang kok beribadah dengan seseorang yang saku cukup sakabeta ibadah. Ya kalau nunggu sampai cukup semuanya ya cukup, belum tentu cukup. Ayo afiat dan kesehatan yang mana? Aku udah endeng awake tak yo mangkat, tak yo ibadah, tak yo waca Quran sing kopeng gitu. Jadi tapi kesehatan seperti apa? Makin tua itu kita tidak makin enak badannya. Rasa kapak-kapak itu wis kesel wong tua gitu. Rasa joroknya tiba dhewe. Rasa dengan lagi semua dhewe. Itu kita makin tua itu dikurangi semuanya satu persatu, dan nggak usah menggerutu, memang itu pintu gerbang menuju kematian yang dimatikan kulit kita gitu. Ada di situ juga teman gitu ya. Jadi kita perubahan suhu panas sedikit, kita itu kulit kita lalu kering. Zaman dia apa-apanya apa-apa, sekarang harus dengan lotion, dengan minyak. Ya itu memang dimatikan satu persatu. Rambutnya sudah dimatikan satu persatu. Memang bisa tanduri rambut lunak ini ya, jadi artinya apa? Bagi ayat afiat tasukul, afiat yang seperti apa yang kamu syukuri. Terus ya segala yang penting kita itu bisa melakukan ya Bismillah. Jadi orang mengatakan sakamat ya, sakamat. Kuatnya baca berapa ayat ya, dibaca berapa ayat itu pun makhraj itu sudah sulit lagi untuk benar ya, karena memang seperti itu. Orang tua terkadang kalau membaca itu harus lebih keras. Sholat biasa, sholat sir saja terkadang lebih keras karena sudah sulit menepatkan kalau nggak dikeraskan gitu ya. Jadi wa ayu berarti ani balain tarkudu, dan bala ujian apa yang selalu kamu ingat-ingat. Nah itu Imam Syafi'i menyuruh kita untuk agar kita tidak ujub berbangga diri ya. Pertanyaan retoris itu namanya dalam bahasa Indonesia. Pertanyaan yang tidak butuh jawaban orang lain tapi butuh jawaban kita sendiri. Jangan-jangan sih tak apa ya. Jangan-jangan karena ingatan singkat guru ini juga apa ya? Orang yang mau mencari sampai triliunan rupiah dengan menghalalkan segala cara. Dan caranya halal nggak apa-apa ya. Dengan menghalalkan segala cara, menabrak sini menabrak sana, sebenarnya juga jauhi hanya untuk memenuhi lambungnya, kata Rasulullah. Jadi Islam itu sudah, karena dia nggak mungkin. Walaupun kita diberi dengan sanejo, gitu ya. Nah, itu kalau kita sudah warak itu sesuatu itu sudah nggak enak lagi. Jumlah pemakan apa yang paling enak memakai buat tenang, dan ini pun buatan enak, buatan enak. Jadi dipaksa tenang malah orang muntah seluruh mau ngantian yang sengki caranya cepat kenal, mau panganan enak, oke nih kok. Nggak sedikit, mau beli teh tertentu sih, dan seperti itu. Orang caranya kalau waktu sisi dijak dia mau modalnya sisi itu nggak juta
para jutawan Arab pesta sak produksi jenggering kalau makanya prasmanan itu ada sisi wes luar biasa. Mungkin orang bilang orang hidup sama orang padahal awalnya juga kendaraan yang antopnya bingung karena antop panganan enak itu yang bahan sing pahit-pahit antop itu bingung jadi itu ya. Kemudian ini sudah lebih ya, jadi mohon maaf ini sampai di sini saja. Ini mungkin tadi mau kita selesaikan, tapi insya Allah ya pekan yang depan insya Allah selesai biar kita masuk ke bab yang baru ya. Jadi masih ada cerita menarik dari Imam Malik, dari Imam Mabali gitu ya, beberapa cerita, tapi Imam yang lain cerita sedikit. Demikian Bapak Ibu semuanya, mohon maaf ini tidak bisa juga pertanyaan karena kelewatan waktunya. Assalamualaikum. Ada khilaf kami mohon maaf, nanti mari kita akhiri dengan penutup majelis. Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita jauh informasi ya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang ikut menunggu yang kata itu untuk pembangunan masjid itu kemarin